salah sasaran, tak keluar nama meski sudah didata? Mungkin fakta inilah yang kami temukan di lapangan. Rumah ini berada di daerah Sindangarsa, Tapos, Depok, Jawa Barat yang didiami oleh Inan Narifin sejak 12 tahun. Pekerjaan sebagai buruh bengkel paruh waktu awalnya terpaksa harus ia jalani untuk mengisi kekosongan perut istri dan anaknya. Namun semenjak pandemi melanda negeri ini, ia terpaksa harus menghentikan pencarian nafkahnya. Kini dirinya harus berdiam diri bersama anak dan istrinya di lahan yang berukuran 3 x 3 meter ini. Kesibukan yang pada akhirnya menghasilkan pundi-pundi rupiah Pak, sudah tidak didapatkan lagi. Pak Inal, betul? Oh, Pak Inal. Saya ingin konfirmasi ke Bapak. Bapak ini katanya belum pernah dapat bansos sama sekali sampai saat ini. Betul itu, Pak? Betul. Kok bisa, Pak? Ya nggak tahu kan, yang penting suruh ngumpulin data, ngumpulin KRT. Ya mau dapat mau enggak ya, yang penting kan udah ngikutin. Jadi RT RW sudah mendata ke Bapak? Udah. Terus habis itu Bapak sempat tanya nggak ke RT RW, saya kok belum dapat, kenapa gitu? Udah sih katanya ya kan, yang dapat nggak semuanya dapat, jadi ya mau gimana lagi. Kehampaan dan kekosongan mungkin yang kini ia rasakan saat ini. Di hati terdalam Inan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui program bansos. Namun dirinya harus tegar untuk tetap berdiri menghadapi hidup meski kantong bansos tak menghampiri rumahnya. Jadi sama sekali tidak dapat bantuan sosial baik dari pemerintah provinsi maupun dari pusat ya, Pak ya? Ya kalau dapat ya rezeki, kalau enggak ya emang belum rezeki, gitu aja lah. Bengkel tutup, pandemi masih menggelayuti negeri ini. Inan Narifin mencoba peruntungan baru dengan berjualan peralatan lensa kamera secara online. Kami pun mencoba melakukan cross-check identitas Inan. Apakah dirinya masuk daftar penerima bansos? Nama Pak Inan Narifin ya, Pak ya? Magetan. Sebentar, saya akan coba cek pemirsa. Saya akan coba memasukkan data dari Pak Inan Narifin ya. Data dari Pak Inan Narifin. Saya masukkan untuk mengecek apakah Pak Inan Narifin ini termasuk dalam daftar warga yang seharusnya menerima bansos dan datanya sudah masuk ke pusat, yaitu ke Kementerian Sosial atau belum. Nah, ini tertulis di sini hasil pencarian penerima manfaat tidak terdapat peserta atau tidak terdaftar sebagai penerima. manfaat. Inilah yang kami lihat di daftar pencarian penerima bansos di situs Kementerian Sosial. Namun Inan tak patah arang. Saat pandemi masih berkepanjangan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih diterapkan, Inan masih berharap rumah yang didiaminya ini akan dihampiri oleh bansos pemberian pemerintah. Inan sadar penghasilannya dari berjualan online yang ia jalani amatlah tidak menentu dan masih jauh dari cukup. Ini merupakan sebagian tumpukan potret buram kondisi sosial yang terjadi di negeri ini. (28 Juli 2021) Persoalan pemberian bantuan sosial di wilayah Indonesia Timur. Warga yang kebanyakan ibu-ibu ini terlibat adu mulut dengan petugas Dinas Sosial Kota Sorong. Mereka marah dan kesal lantaran Dinas Sosial diduga sengaja menghapus nama mereka dari daftar penerima bantuan sosial, padahal mereka sudah 7 bulan tidak menerima bantuan. Tidak hanya itu, teriakan ibu-ibu ini menunjukkan jika mereka sudah terdaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH sejak 2015. Biasanya setiap 3 bulan warga selalu menerima bantuan dengan nilai yang bervariasi yang disalurkan langsung ke rekening pribadi penerima. Udah dari tahun 2015 kita dapat. Itu pun juga dari tahun 15 sampai sekarang. Nanti tahun 2021 baru kita dapat kendala. Kendala tuh ada yang 7 bulan tidak terima beras telur. Ada yang 1 tahun lebih tidak terima beras telur. Makanya mereka tidak puas. Mereka datang mau tanya di pemerintah kota sini, wali kota sini, minta penjelasan dan jawaban dari Bapak Wali Kota. Dinas Sosial Kota Sorong pun membantah
jika telah mencoret sebagian nama-nama penerima bantuan sosial dari daftar penerima. Dan kami koordinasikan ke Pusdatin bahwa jangan kirim nama yang 5.000 untuk dibayar dulu. Perbaikan data ini semua dulu baru bisa. Karena kita sudah proses perbaikan. Tapi Pusdatin setelah kirim dari 5.000 ini. Sudah kirim. Sudah mau dikirim untuk dibayar. Sedangkan yang lain kan masih dalam proses. Nah itu, karena mereka nama tidak ada ya sudah dong repot. Potret-potret ini nampaknya akan selalu kita lihat. Bagaimana tidak? Dari awal adanya bantuan pemerintah, sudah tidak sejalan data yang dikirim pemerintah daerah dan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Lalu sampai kapan? Warga harus menanti nama mereka akan terpampang di dalam daftar nama penerima bantuan sosial yang diharapkannya. Kisah pilu warga yang terdampak pandemi di negeri ini menjadi catatan bagi semua orang yang menjadi pemangku tertinggi di negeri ini. Betulnya, semenjak saya menjadi menteri mulai bulan Januari, itu kita minta daerah membetulkan datanya. Jadi ada kurang lebih 14 juta data itu yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Kenapa? Karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa data penerima tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Jadi saya kembalikan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang data untuk fakir miskin. Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Di antara yang pertama adalah ada dugaan pemotongan dana bansos COVID-19 yang cukup variatif ya nilainya, mulai dari Rp50.000, Rp200.000 hingga Rp400.000 dari total dana bansos COVID-19 yang diterima oleh masyarakat senilai Rp600.000. Yang kedua ini adalah mengenai pendataan. Ada beberapa warga di sejumlah daerah di Indonesia yang kemudian mengeluhkan mengenai proses pendataan karena seharusnya mereka ini masuk dalam daftar DTKS Kemensos tapi tidak terdaftar sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan sosial COVID-19. Terlepas dari apapun itu, pemirsa, ini harus menjadi concern pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan, perbaikan data sehingga penyaluran dana bansos COVID-19 bisa tepat sasaran. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.